Sebelum berburu, pria Hadzabe minum darah kambing segar untuk menambah kekuatan dan menjaga stamina sebelum memasuki alam liar Afrika yang kejam. Namun, mangsa bukan satu-satunya yang menanti mereka. Seekor buaya Nil sepanjang 4 meter lebih melompat tiba-tiba dari air keruh di tepi sungai. Di kejauhan, piton batu Afrika melingkar di bawah daun kering saat babi tanah menjelajahi semi gurun yang panas. Tanpa senjata modern, suku Hadzabe hanya membawa busur, buatan tangan, anjing buruan, dan pengetahuan turun-temurun, diwariskan turun-temurun. Setiap langkah bisa menghasilkan makanan bagi suku, atau menjadi kesalahan fatal yang tak kembali. Saat fajar, kamp kecil Hadzabe terbangun oleh nyanyian kuno yang menggema di semi gurun yang sunyi. Mereka menari percaya lagu itu membawa keberuntungan, dan membantu semua orang kembali dengan selamat. Sebelum pergi, pemburu minum nutrisi dari ternak, yang dipercaya menguatkan tubuh, dan menjaga energi berjam-jam di tengah panas ekstrem. Lalu kelompok itu membawa busur dan keluar kamp untuk mulai berburu. Di area ini babi tanah sering muncul. Tiba-tiba semua berhenti di dekat tanah yang baru, terbongkar dengan bekas jalur meliuk. Mereka tahu babi tanah mencari makan di sana. Beberapa jam lalu, mereka berbelok ikuti jejak di semak berduri. Dan berduri. Tiba-tiba babi tanah muncul. Panah dilepaskan dari jarak dekat dan satu babi tanah langsung dilumpuhkan. Saat matahari menyengat, perburuan berlanjut ke area air dangkal tersembunyi di padang rumput. Di antara padang rumput, di sana biasanya ada buaya Nil. Kelompok itu memakai kanau kayu untuk mendekati mangsa, lalu menggunakan galah panjang untuk menyerang. Buaya meronta kuat, mencipratkan lumpur dan air ke seluruh rawa. Pengejaran berjam-jam di cuaca panas sampai hewan itu melemah di tepi sungai yang berumput. Saat kembali ke kamp, gerakan besar di semak-semak membuat anjing mundur dan menggeram rendah. Kulit tua di ranting kering dan bekas panjang di pasir menandakan adanya piton batu Afrika. Piton batu Afrika. Ular besar itu melingkar di dekat celah. Badannya seukuran batang pohon kecil dan terkamuflase warna tanah. Para pemburu menyebar untuk menjaga jarak. Bukan memanah, mereka memilih menangkap piton dengan tangan kosong dan tali. Ular itu meronta kuat melilitkan badannya di rumput kering sebelum akhirnya melemah. Namun yang menarik perhatian ada di belakang celah itu. Di bawah tanah dan daun kering ada puluhan telur piton tersembunyi di sarang. Bagi suku Hadzabe ini sumber makanan berharga, terutama saat berburu sedang sulit.
Saat pemburu kembali di sore hari, asap mulai mengepul dari kamp kecil. Tidak ada yang mengambil bagian terbaik sendiri. Daging dibagi rata di dekat api. Sebagian buaya dipotong dan dimasukkan ke wadah untuk direbus lama, sementara telur disimpan untuk dimakan nanti. Setelah hari yang panjang, suara dan tawa memenuhi tanah sunyi saat seluruh suku makan malam bersama. Malam itu, hal istimewa dari Hadzabe bukan berburu hewan berbahaya, tapi cara bertahan hidup dengan adaptasi. Mereka tidak berburu berlebihan atau menimbun. Setiap jejak di pasir, setiap gerakan semak, dan peluang di gurun adalah sumber kehidupan bagi seluruh suku. Di dunia yang bergantung pada teknologi dan kecepatan, cara hidup ini seperti ingatan kuno manusia yang masih ada saat ini. Fajar menyingsing perlahan di tanah kering Tanzania. Dalam kesunyian, langkah kaki telanjang suku Hadzabe maju tenang ke hutan, tanpa terburu-buru. Tanpa suara, menyatu dengan alam. Napas alam. Mereka hidup seperti leluhur puluhan ribu tahun lalu, berburu dan meramu, bergantung pada alam. Alam. Hari ini kita jelajahi cara hidup istimewa ini. Yang istimewa, para pria suku meninggalkan kamp dalam senyap. Mereka membawa alat sederhana, busur dan panah beracun tumbuhan di tanah kering, serta zat langka di tanah kering. Mereka membaca jejak seperti membaca buku. Buku yang mereka kenal baik. Ranting patah, daun bergeser, atau bau samar. Di udara, semua penunjuk jalan. Di depan muncul makan tutul lincah dan waspada. Mereka langsung bergerak. Tanpa perintah, mereka saling paham lewat bahasa isyarat turun-temurun. Kadang mereka berhenti. Bukan lelah, tapi mendengarkan. Telinga mengikuti angin, mata mengawasi setiap gerakan kecil.
Kawanan Dubuk muncul di kejauhan, dan di belakangnya, sekelompok singa mengawasi diam-diam. Semua adalah tanda pergerakan dalam kesunyian. Yang terjadi dalam kesunyian. Di depan, makan tutul fokus berburu. Saat waktunya tepat, mereka menarik busur. Busur mereka. Panah melesat cepat, bersih, dan akurat. Hewan itu tumbang. Tanpa teriakan kemenangan, hanya kesunyian atas. Nyawa yang hilang demi bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Tapi cerita tidak berakhir di sana. Saat makan tutul mendekat, mereka bisa melumpuhkannya dengan satu tembakan akurat. Suasana sekitar mendadak berubah senyap. Lalu makan tutul menyerang secepat kilat. Secepat kilat. Panah ditancapkan di depan sebagai peringatan. Tapi kilatan panah lain melesat sangat cepat. Hingga nyaris tak terlihat. Hewan itu tumbang. Tanpa perayaan atau reaksi berlebih. Mereka lanjut berjalan seperti biasa. Dengan ritme yang sudah dikenal. Ada batas tak terlihat antar predator di sini. Bukan untuk bertarung. Tapi untuk hidup berdampingan, melumpuhkan makan tutul. Bukan pamer kekuatan tapi menjaga keseimbangan. Dan melindungi suku. Saat matahari meninggi, suku kembali ke kamp. Dengan hasil buruan sederhana. Api dinyalakan cepat tanpa korek atau kompor gas. Hanya tangan dan pengetahuan turun-temurun. Turun-temurun. Daging dimasak dengan tumbuhan hutan tanpa bumbu. Tanpa resep rumit. Mereka berkumpul di dekat api, berbagi makanan. Dan memberikan potongan terbaik ke yang lain. Milik bersama, semua kepunyaan komunitas. Melihat suku Hadzabe, kami merasa ada yang aneh. Pada diri kami, kita punya kulkas penuh makanan, sedangkan mereka hanya punya apa yang disediakan alam setiap hari. Namun, mereka tetap hidup. Dan hidup sepenuhnya di dunia mereka. Tidak ada konsep musuh, hanya makhluk berbeda yang berbagi tanah yang sama. Mungkin di tengah penatnya hidup modern. Yang kita butuhkan bukan lebih banyak hal, tapi belajar kembali hidup sederhana seperti mereka. Kita sering mengira keahlian berasal dari teknologi. Dari alat yang dirancang agar lebih cepat dan efisien. Tapi di sini, panah yang tepat sasaran dari jauh. Madu yang ditemukan di antara ratusan pohon, atau akar, yang digali di tempat yang pas, semua berasal dari ingatan, pengamatan, dan ribuan jam latihan. Ini jenis kecerdasan yang berbeda. Pengetahuan yang tidak tertulis di buku, dan mungkin, yang paling mengejutkan dunia modern bukan hanya cara mereka bertahan hidup, tapi bagaimana mereka mengartikan kecukupan.
Mereka bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Berbagi alih-alih menimbun, dan meluangkan waktu bersama. Bukan karena sisa waktu, tapi karena itu yang paling penting. Kami tiba di tanah suku Hadzabe pada pagi hari, yang tenang, bukan sunyi yang hampa, melainkan suasana tempat yang telah hidup dengan ritme yang sama selama ratusan ribu tahun. Pondok kecil mereka berdiri bersahaja di bawah pepohonan. Tanpa dinding atau pintu, hanya ranting tipis yang dilengkungkan, membentuk kubah, tertutup rumput kering dan diikat dengan akar pohon. Semua tampak sederhana, namun setiap detail dibentuk oleh generasi yang mengamati tanah, pohon, dan cuaca. Suku Hadzabe tidak membangun rumah untuk klaim kepemilikan. Mereka membuat tempat berlindung untuk istirahat, hidup selaras dengan alam, dan pergi saat tanah butuh waktu untuk pulih. Berburu tidak dimulai dengan kata-kata, tapi dengan gerakan terkecil. Buruan mereka sangat beragam, hewan apa saja yang lewat akan diburu, bahkan yang terkecil. Bagi suku Hadzabe, berburu bukan soal mendapat kemenangan besar. Ini cara menjaga hubungan antara manusia dan hutan. Kami melihat mereka berhenti untuk memeriksa setiap anak panah. Ujungnya diolesi racun dari tumbuhan lokal. Racun yang cukup kuat untuk melumpuhkan hewan besar seperti kerbau Afrika. Para pria maju dalam senyap bersama anjing pemburu. Di samping mereka, bagi suku Hadzabe anjing bukanlah alat. Mereka adalah teman, bagian dari kelompok berburu. Kelompok bergerak cepat tapi hampir tanpa suara. Seolah sudah menghafal setiap jalan dan bagian medan. Kadang saat tiba di tebing batu yang menghadap alam liar yang luas, mereka naik, diam, dan mengamati hutan dengan fokus penuh. Mereka terus maju mencari buruan untuk menghidupi suku. Hingga perburuan membawa mereka berhadapan dengan hewan yang bobot dan pentingnya jauh berbeda. Tidak banyak bicara, tapi suasana langsung berubah saat hewan itu muncul. Mereka tidak langsung menyerang. Mereka menunggu sabar, mengamati dalam senyap dari jauh dan membaca setiap pergerakan medan. Saat busur akhirnya ditarik, itu bukan lagi aksi satu orang, melainkan keputusan demi bertahan hidup seluruh komunitas. Perburuan baru selesai saat mereka yakin bahwa
Hewan itu tidak lagi menderita, semua paham satu nyawa telah berakhir agar nyawa lain bisa berlanjut. Saat hewan buruan dibawa kembali ke kamp, suasana kembali berubah, para wanita langsung ikut. Bersiap tanpa perlu diperintah. Tidak ada yang memberi perintah atau membagi tugas. Api dinyalakan dengan metode paling primitif. Setiap langkah terjadi di tengah alam liar yang luas, menciptakan pemandangan yang hampir punah di dunia modern. Daging langsung ditaruh di atas api. Anak-anak duduk dekat di sekeliling, diam memperhatikan, menunggu, dan belajar. Mereka tidak pernah dijauhkan, karena bagi suku Hadzabe, menjadi bagian. Komunitas dimulai sejak kecil, tidak ada meja atau tempat duduk khusus. Daging dibagi rata ke semua orang. Orang dewasa makan, anak-anak makan, bahkan anjing. Pemburu pun mendapat bagian mereka. Di komunitas Hadzabe, keegoisan tidak punya tempat. Sama seperti makanan ini, tidak ada yang makan sendiri dan tidak ada yang menyimpan makanan untuk hari berikutnya. Saat itu kami sadar bahwa makanan tersebut jauh lebih berarti dari sekadar hasil buruan. Itu adalah titik temu dari seluruh cara hidup. Dari tempat berlindung sementara di dalam hutan hingga kerja sama saat berburu dan cara berbagi. Tanpa aturan atau otoritas, semua terhubung dalam lingkaran. Bertahan hidup yang kuat dan abadi. Jika makanan ini membuat Anda merenung sejenak, luangkan waktu sebentar untuk meninggalkan tanda suka. Bukan cuma untuk video, tapi demi nilai-nilai yang perlahan mulai hilang dari dunia. Jika ingin terus mengikuti perjalanan kami melihat manusia yang hidup selaras dengan alam, pastikan Anda berlangganan agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Saat matahari belum sempat naik tinggi di atas, pohon akasia berduri. Di sabana Tanzania, sekelompok pemburu dari suku Hadzabe diam-diam meninggalkan kamp kecil di tepi hutan. Hari itu target mereka bukan antelop atau babon, melainkan hewan yang lebih kecil tapi berbahaya dengan caranya sendiri, yaitu landak Afrika. Dengan duri tajam yang hampir sepanjang lengan bawah, dan kemampuan bertahan yang sangat tak terduga. Ini salah satu buruan yang membuat banyak pemburu muda waspada sejak awal perjumpaan. Suku Hadzabe tahu betul berburu landak bukan sekadar mengikuti jejak kaki.
Hewan ini aktif di malam hari dan sering bersembunyi di lubang dalam atau celah batu gelap di semak lebat. Saat merasa terpojok, ia tidak maju ke depan, melainkan berbalik tiba-tiba, menegakkan semua duri di tubuhnya, lalu mundur menyerang pemangsa. Satu hantaman cukup untuk melukai parah kaki anjing pemburu atau mematahkan anak panah kayu yang tipis. Pemimpin kelompok adalah pemburu tua dengan banyak pengalaman hidup di sabana gersang ini. Ia membungkuk memeriksa tanah, melihat bekas cakaran kecil di dekat akar pohon yang mencuat dan tumbang. Tak jauh dari situ ada sisa kulit kayu bekas gigitan dan beberapa duri hitam putih berserakan di tanah merah. Bagi banyak orang detail itu tidak berarti, tapi bagi suku Hadzabe itu adalah sebuah peta. Saat mereka masuk ke area penuh duri, suasana menjadi makin senyap. Para pemburu mulai bergerak lebih lambat. Hampir tanpa suara sama sekali, seorang pemuda yang membawa tongkat panjang terus menggunakan ujungnya untuk memeriksa celah dan semak di depan dia. Landak biasanya memilih tempat sembunyi dengan banyak jalan keluar, dan jika kaget bisa hilang dalam beberapa detik di antara labirin ranting kering dan batu. Karena itu suku Hadzabe jarang berburu sendiri, mereka bekerja dalam kelompok kecil untuk menutup jalan keluar sebelum mendekati hewan. Tidak lama kemudian salah satu anjing buruan bereaksi keras dekat celah gelap di bawah bayangan pohon rendah. Ia menggonggong putus-putus lalu segera mundur dengan waspada. Suku Hadzabe tahu itu artinya landak sudah sangat dekat. Dua pria mengepung kedua sisi celah sementara. Yang lain membakar rumput kering di depan pintu masuk. Asap mulai masuk perlahan ke dalam ini. Metode berburu kuno suku ini selama generasi. Beberapa menit kemudian suara keras terdengar dari dalam celah sebuah bayangan gelap pendek dan kuat tiba-tiba keluar dari asap tipis. Semua duri di punggungnya berdiri seperti ratusan tombak tajam memantulkan cahaya fajar. Anjing buruan segera mundur sementara para pemburu cepat berpencar kedua arah untuk hindari serangan balik. Mendadak, landak tidak langsung kabur, terus membelakangi lawannya, membentuk pertahanan bergerak yang sangat berbahaya. Momen penentu hanya berlangsung beberapa detik. Seorang pemburu di belakang maju cepat dengan panahnya. Saat hewan itu menoleh mencari jalan keluar, panah tepat sasaran membuat landak kehilangan keseimbangan dan berhenti di tanah terbuka. Bagi suku Hadzabe ini bukan hanya keahlian berburu tapi pengalaman bertahan hidup selama ratusan tahun hidup di alam liar yang kejam. Setelah berburu, kelompok itu istirahat di bawah bayangan pohon besar dekat area berbatu. Duri panjang landak dipisahkan hati-hati karena sering digunakan sebagai hiasan atau alat tradisional.
Dagingnya dibawa kembali ke kamp untuk dibagikan ke keluarga. Bagi suku Hadzabe, setiap berburu berarti lebih dari sekadar mencari makan. Ini cara generasi tua meneruskan pengalaman ke yang muda. Dari cara membaca jejak dan melihat arah angin, hingga kemampuan tetap tenang menghadapi situasi paling berbahaya. Saat matahari mulai naik di sabana yang panas dan kering, kelompok pemburu kembali ke kamp kecil di antara pohon-pohon. Tidak ada teriakan perayaan atau rasa bangga setelah berburu sukses, hanya langkah lambat dan tatapan tenang. Orang-orang yang hidup menyatu dengan alam sepanjang hidupnya. Di dunia modern yang terus berubah, suku Hadzabe tetap menjaga keahlian berburu kuno mereka. Bukan untuk menguasai alam, tapi hidup selaras dengannya seperti leluhur mereka ribuan tahun lalu. Saat sinar matahari pertama menerang ufuk, kamp Hadzabe terbangun di tengah sabana luas. Kicau burung terdengar di antara pohon, bercampur obrolan di dekat bara api yang menyala. Itu bukan hari berburu biasa. Jejak besar yang ditemukan sore sebelumnya menunjukkan kawanan kerbau berada di dekat sumber air musiman. Bagi suku Hadzabe ini kesempatan langka mendapat makanan untuk seluruh komunitas selama beberapa hari. Sebelum pergi, para wanita bertepuk tangan dan menyanyi lagu kuno untuk keselamatan para pemburu. Sementara para pria memeriksa busur panah dan tali. Tidak banyak bicara, semua tahu berburu kerbau butuh lebih banyak kesabaran, koordinasi, dan pengamatan dibanding hewan sabana lainnya. Kelompok itu meninggalkan kamp sebelum matahari naik terlalu tinggi. Anjing buruan berlari di depan terus mengendus tanah merah yang kering. Setelah beberapa jam berjalan, mereka menemukan tanda akrab rumput, runtuh jejak segar di sekitar kubangan lumpur, dan tanda di batang pohon rendah. Seorang pemburu tua membungkuk memeriksa lalu memberi isyarat. Yang lain langsung paham kawanan itu tidak jauh. Menjelang siang, salah satu pengintai berhenti mendadak dan membungkuk tidak jauh di belakang. Semak rendah kawanan kerbau makan rumput dengan tenang. Tubuh besar mereka yang berbulu gelap bergerak lambat. Di sabana, jantan terbesar tetap berada di pinggir kelompok, mengawasi setiap gerakan di sekitarnya. Dengan berat lebih dari 700 kg dan tanduk sangat berbahaya, kerbau Afrika dianggap salah satu hewan paling menakutkan di benua itu.
Para pemburu berpencar ke berbagai arah memanfaatkan medan dengan baik. Saat cukup dekat, mereka mulai menarik busur. Panah pertama menembus udara pagi yang sunyi. Seketika seluruh kawanan bereaksi keras. Tanah bergetar di bawah berat puluhan tubuh raksasa yang kabur bersamaan. Suara derap kaki menggema di seluruh sabana, sementara debu tebal membubung di belakang mereka. Tapi suku Hadzabe tidak mengejar hewan di tengah kekacauan itu. Mereka menjaga jarak melihat arah kabur dan terus mengikuti jejak. Berburu pun berubah menjadi ujian ketahanan dan kesabaran. Di bawah matahari yang makin panas, para pemburu melewati semak belukar tanah kering dan aliran sungai musiman. Mereka tidak perlu terus melihat kawanan itu. Tanda kecil di tanah sudah cukup untuk menunjukkan arah selanjutnya. Sore harinya jejak mulai terpusat di sekitar area vegetasi rendah dekat air. Ketegangan meningkat. Semua memperlambat langkah dan memeriksa setiap ruang terbuka. Di depan mereka, di balik semak berduri muncul kembali siluet kerbau. Kali ini hewan-hewan bergerak lebih lambat setelah beberapa jam berjalan. Saat matahari mulai tenggelam, hari berburu yang panjang akhirnya selesai. Setelah berjam-jam melacak dan bekerja sama, kelompok berhasil mendekat dalam jarak ideal. Tidak ada perayaan besar. Hanya rasa lega dan hormat pada hewan yang menyediakan makanan untuk seluruh komunitas. Bagi suku Hadzabe, berburu bukan menguasai alam, tapi bagian dari hubungan leluhur antara manusia dan tanah tempat mereka tinggal. Saat kelompok kembali di waktu senja, asap dari dapur mulai mengepul di atas kamp kecil. Semua berkumpul di sekitar api. Daging dibagikan ke keluarga sementara cerita hari itu mulai terdengar di antara tawa dan nyala api. Setelah hari yang panjang di sabana, hidup berlanjut seperti ribuan tahun lalu berdasarkan pengamatan kesabaran dan ikatan mendalam dengan alam. Saya tinggal beberapa hari dengan suku Hadzabe di dekat Danau Eyasi, Tanzania Utara. Tidak ada yang memberitahu tujuan kami, apa yang diburu, atau kapan kembali. Mereka masuk ke hutan dan saya mengikuti. Di tanah kering ini, hutan bukan tempat
Petualangan atau eksplorasi seperti bayangan orang asing. Bagi Hadzabe, hutan menyediakan segalanya. Makanan, air, energi, dan pengetahuan bertahan hidup. Di sini tidak ada jadwal tetap tentang hari. Saat matahari terbit, beberapa pria bangun. Tanpa suara membawa busur, panah, pisau kecil, dan tongkat tajam panjang. Kami melewati semak rendah saat salah satu pria memberi isyarat agar semua berhenti. Dia membungkuk, mengamati semak kering di tanah. Awalnya saya tidak melihat apa-apa, lalu tampak sebagian tubuh piton besar seukuran pergelangan tangan, tersamar di antara daun kering. Tidak ada yang panik, mereka saling pandang cepat dan berkomunikasi dengan suara klik dalam bahasa mereka. Lalu salah satu maju membawa busur kayu di tangannya. Bukan langsung memanah, dia mengangkat busur perlahan ke arah semak, memaksa piton bergerak dan menunjukkan lebih banyak tubuhnya. Setelah beberapa detik tegang, panah melesak dan saat hewan terkendali, saya membungkuk memegang kuat kepalanya untuk memastikan bisa menyentuhnya. Baru saat itu saya sadar telah menahan napas hampir sepanjang waktu. Para pria di sekitar hanya melihat piton di tanah dan mengangguk pelan satu sama lain. Sebuah tak lama, kelompok berhenti di tanah lunak dekat batu besar yang panas oleh matahari. Seorang pria menunjuk tanda meliuk di atas pasir berdebu, jejak yang hampir saya lewatkan. Sepenuhnya menurut mereka, itu jejak piton sebelum ditemukan di semak-semak. Kelompok bergerak lebih lambat, mengamati cermat setiap celah batu dan batang pohon kering dengan konsentrasi luar biasa. Bagi Hadzabe, sedikit tanda di pasir atau daun remuk cukup untuk tahu hewan lewat area tersebut. Kami terus masuk ke hutan. Setelah beberapa saat, seorang pria menunjuk pohon berongga tempat koloni lebah membuat sarang madu. Yang menarik perhatian saya bukan rasa madunya, tapi cara mereka berbagi. Pria yang menemukan sarang tidak menyimpannya sendiri, dan yang memotong sarang juga tidak mengambil lebih banyak dari yang lain. Semua dibagi alami, seolah begitulah cara hidup berjalan. Selama berburu yang lama, madu jeti, sumber energi cepat langsung dari hutan. Selesai makan, mereka membersihkan tangan, mematikan asap, dan lanjut berjalan, seolah itu hanya jeda singkat di jalan.
Setelah berjalan lagi, kami berhenti di area terbuka kecil dan memasak piton di sana. Ular dipotong menjadi beberapa bagian. Mereka membuat api kecil dengan ranting kering, tanpa panci atau alat rumit. Beberapa potong daging ditaruh langsung di atas bara panas. Tak lama, bau daging panggang mulai menyebar ke seluruh sabana. Saat matang, kami memotongnya lebih kecil dan berbagi daging piton. Padat dan agak kenyal, rasanya mirip ayam tapi lebih kuat. Tanpa garam atau bumbu apapun tapi. Setelah berjam-jam berjalan di hutan, daging hangat itu terasa sangat enak saat berada di Saya duduk dekat api, melihat semua makan, bicara, dan tertawa bersama. Saya paham sesuatu yang membedakan gaya hidup suku Hadzabe bukan hanya berburu dan meramu makanan, tapi cara mereka hidup bersama. Lingkungan mereka, mereka tidak menimbun makanan atau membawa banyak barang. Saat ke hutan mereka percaya pada pengetahuan mendalam tentang alam, tahu tempat cari air, tempat madu sembunyi, dan tempat hewan mungkin muncul. Hutan memberi mereka makan, dan mereka memahaminya untuk bertahan hidup di dalamnya. Matahari baru terbit di atas semak rendah sabana Tanzania. Saat suasana sekitar kemah Hadzabe menjadi lebih tegang dari biasanya. Jejak besar yang menuju ke pinggir hutan menunjukkan singa jantan muncul dekat area berburu suku selama beberapa hari berturut-turut. Bagi Hadzabe, singa bukan hanya predator paling berbahaya di sabana, tapi juga musuh yang membuat pemburu berpengalaman pun bergerak dengan sangat waspada. Namun saat antelop dan babi hutan mulai hilang dari area biasa karena keberadaan singa, mereka tahu konfrontasi ini cepat atau lambat tak terhindarkan. Tidak ada suara keras atau persiapan heboh seperti tim berburu modern. Hadzabe memeriksa busur dan panah dalam diam, mengasah ujung tombak, dan melumuri tubuh dengan debu untuk menyamarkan bau manusia. Panah diolesi racun dari tanaman gurun lokal, senjata yang menemani suku mereka selama generasi di tanah yang keras ini. Jalur berburu membawa mereka melewati semak kering berduri tempat jejak singa terlihat jelas di tanah lunak. Beberapa ranting rusak karena cakaran dan rumput yang rata membuktikan hewan itu baru saja lewat sana. Hadzabe maju sangat lambat tanpa suara sama sekali. Setiap langkah diperhitungkan agar tidak patahkan ranting kering atau membuat burung terbang dari semak-semak. Dalam perburuan ini, suara sekecil apapun bisa menjadi bahaya mematikan.
Saat mendekati area berbatu besar, di pinggir hutan, kelompok itu mendapati bangkai antelop yang masih segar. Bagian belakangnya robek total sementara tanah sekitar penuh bekas seretan dan jejak besar. Artinya singa masih sangat dekat. Suasana langsung menjadi mencekam. Beberapa pria naik cepat ke batu tinggi untuk mengintai dari jauh, sementara pemburu lain tiarap di balik semak berduri, memegang erat tombak mereka. Lalu raungan berat terdengar dari pinggir hutan. Suara tidak terlalu keras tapi cukup membuat seluruh sabana sunyi senyap. Dari rumput tinggi muncul perlahan singa jantan raksasa. Suri gelap di lehernya membuat tampak lebih gagah di bawah cahaya pagi. Dia tidak langsung lari tapi diam mengamati kelompok pemburu dengan tatapan dingin dan tajam. Saat itu, jarak antara manusia dan predator hanya tersisa beberapa puluh meter. Seorang pemburu Hadzabe mulai memutari hewan itu dari sisi kiri untuk mengalihkan perhatiannya. Pada saat sama, anak panah beracun melesat di udara panas dan menancap kuat di bahu singa itu. Hewan itu mengaum keras sebelum kabur ke dalam semak-semak. Kelompok pemburu langsung menyebar ke berbagai arah tanpa berdiam lama di satu tempat. Mereka tahu singa terluka sangat berbahaya dibanding hewan lain di sabana. Pengejaran berlangsung berjam-jam di bawah terik panas Afrika. Suku Hadzabe tidak menyerang dari depan, melainkan menjaga jarak aman sambil diam-diam mengikuti jejak darah dan jejak kaki di rumput. Racun panah mulai bekerja perlahan, membuat gerakan singa melambat. Sesekali raungan lemah terdengar dari kejauhan, peringatan terakhir sang Raja Sabana. Saat matahari mulai terbenam, kelompok pemburu menemukan singa terkapar di bawah pohon besar di tanah gersang. Tidak ada yang mendekat, mereka mengamati dari jauh untuk memastikan singa tidak bisa lagi melawan. Setelah dipastikan aman, mereka maju perlahan. Bagi Hadzabe, ini bukan sekadar berburu, tapi bentuk penghormatan pada salah satu lawan terkuat di alam liar. Mereka kembali ke kamp membawa mangsa disambut sorak gembira wanita dan anak-anak. Api segera dinyalakan di tengah kamp. Talanya menyinari wajah penuh debu setelah hari yang panjang dan tegang. Nyanyian, tarian, dan ketukan tabuhan gendang menggema sepanjang malam. Di alam liar ini, kehidupan Hadzabe berlanjut seperti leluhur mereka ribuan tahun lalu. Mengandalkan keahlian berburu, kesabaran, dan keberanian menghadapi alam yang kejam.
Hutan gersang dekat Danau Eyasi, Tanzania. Suku Hadzabe menjaga cara hidup yang tidak berubah selama ribuan tahun. Saat dunia modern bergantung pada teknologi, listrik, dan kota padat, Hadzabe bertahan hidup dengan berburu dan meramu, sama seperti leluhur purba. Tanpa kebun, ternak, atau stok makanan. Setiap hari dimulai dengan berburu. Saat fajar mulai menyingsing di cakrawala, beberapa pria sudah terjaga berjam-jam. Mereka duduk diam di dekat api unggun, memeriksa busur dan menyiapkan anak panah beracun dari getah pohon gurun. Setelah semua siap, kelompok pemburu meninggalkan kamp dengan cepat tanpa suara. Seorang pria tiba-tiba berhenti di dekat tanah gembur di bawah semak berduri. Dia membungkuk, menyentuh jejak kaki segar babi hutan besar yang baru saja lewat di sana. Bagi Hadzabe, babi hutan adalah mangsa berbahaya, sekaligus berharga. Mereka kuat, agresif, dan bisa menyerang kapan saja. Jika berhasil, jumlah dagingnya bisa memberi makan seluruh komunitas selama hari-hari. Sejak saat itu, ketegangan berburu meningkat. Kelompok itu melacak jejak hampir sejam, lalu tiba-tiba suara gemuruh keras terdengar di depan. Babi hutan jantan besar melompat dari semak. Tubuhnya penuh lumpur dan berlari kencang, menerbangkan pasir di belakangnya. Dua anjing buru langsung berlari menghadang jalannya. Seorang pemburu membibit dan melepaskan panah yang menancap di tubuh hewan itu. Namun perburuan belum usai, babi itu terus berlari jauh, memaksa seluruh kelompok mengejarnya. Perlahan racun di ujung anak panah mulai bereaksi. Gerakan hewan melambat hingga akhirnya tumbang di hutan. Pengerjaan langsung dimulai. Segera, menggunakan pisau kecil, pemburu memotong hewan cepat dan presisi. Daging besar dipotong untuk dibawa ke kamp, sedangkan jeroan disisihkan dimakan hari itu juga. Saat matahari meninggi, para pemburu mulai berjalan pulang ke kamp. Potongan daging besar diikat tali kulit di bahu mereka, namun di jalan pulang pun perburuan belum sepenuhnya berakhir. Tiba-tiba kelompok itu melihat ke arah pepohonan di depan mereka. Ada gerakan di dahan tinggi, seekor babon berjalan lambat di batang pohon mencari buah matang. Semua langsung berhenti, seorang pria maju. Diam-diam, menarik busur, dan melepaskan panah yang melesat cepat di udara.
Babon itu tersentak keras lalu jatuh dari ketinggian, yang lain berlari mengamankan mangsa. Bagi Hadzabe, ini bukan sekadar daging tambahan. Babon adalah sumber energi penting dan seringkali menjadi hadiah tak terduga setelah seharian berburu. Setibanya di kamp, daging langsung dibagi menjadi porsi kecil untuk seluruh komunitas. Beberapa potongan besar ditaruh di atas api. Lemak babi menetes ke bara menyebarkan aroma daging panggang di kamp. Bagian lain digantung di dahan untuk diasap agar awet lebih lama. Tawa mulai terdengar di sekitar kamp saat para pria beristirahat setelah seharian di bawah panas yang menyengat. Tanpa alat modern, mesin, atau listrik, hanya api, makanan, dan rasa tenang setelah berhasil bertahan hidup satu hari lagi. Hal yang membuat Hadzabe istimewa bukan hanya keahlian berburu, melainkan cara mereka hidup menyatu dengan alam. Saat dunia modern bergerak makin cepat, hidup Hadzabe terus mengikuti ritme kuno. Lambat, keras, namun terhubung mendalam. Hal ini membuat banyak orang bertanya apakah manusia modern benar-benar maju, atau justru menjauh dari hal-hal paling sederhana dalam hidup. Jika ingin tahu lebih banyak kisah bertahan hidup purba, jangan lupa ikuti kami dan tulis pendapatmu di bawah.